Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 200201050, kelas 5B, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Instrumen Non-Tes, di mana ini merupakan tugas UAS pengembangan evaluasi PAI. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas nantinya yaitu konstruksi instrumen non-tes, merancang blueprint non-tes, dan contoh konstruksi instrumen angket, checklist, dan protokol wawancara. Konstruksi non-tes. Konstruksi instrumen non-tes ini digunakan untuk memperoleh informasi hasil belajar non-tes untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkenan dengan ranah kognitif, afektif, psikomotorik berhubungan dengan apa yang dibuat dan dikerjakan peserta didik. Evaluasi non-tes merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, penyebaran angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Merancang blueprint non-tes untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat SD, SMP, dan SMA. Di sini ada gambar format kisi-kisi non-tes blueprint untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat SD, SMP, dan SMA kurikulum 2013. Level kognitifnya ada pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Untuk materi Al-Quran hadis, akidah akhlak, tarik, dan fikih. Konstruksi instrumen angket, checklist, dan protokol wawancara. Angket. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Di samping itu, juga dimaksud untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program pembelajaran. Data yang dapat dihimpun melalui kuesioner misalnya adalah data yang berkenan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, cara belajar, fasilitas belajar, bimbingan belajar, motivasi dan minat belajar, sikap belajar, sikap terhadap mata pelajaran tertentu, pandangan siswa terhadap mata pelajaran tertentu, pandangan siswa terhadap proses pembelajaran, dan sikap mereka terhadap guru. Kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar ranah afektif. Petunjuk pengisian angket. Pertama, tulis terlebih dahulu identitas berupa nama, nomor induk mahasiswa, dan jurusan pada tempat yang tersedia. Kedua, pilih salah satu jawaban yang paling Anda ketahui dan Anda tidak ketahui dengan memberi tanda centang pada kolom yang disediakan. Ketiga, perubahan jawaban dapat dilakukan dengan cara memberi tanda X pada pilihan yang dibatalkan pada lembar jawaban. Keempat, jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda. Kelima, selesai menjawab semua pertanyaan, kembalikan angket ini kepada kami. Contohnya seperti yang ada di gambar berikutnya. Checklist atau daftar cocok. Daftar cocok adalah salah satu alat atau pedoman observasi yang berupa daftar kemungkinan-kemungkinan aspek tingkah laku seseorang yang sengaja dibuat untuk memudahkan
mengenai ada tidaknya aspek-aspek perilaku tertentu pada seseorang siswa yang akan dinilai. Petunjuk pengisian checklist. Pertama, tulis terlebih dahulu hari, tanggal, dan tempat observasi pada tempat yang tersedia. Pilih salah satu jawaban yang paling Anda ketahui dengan memberi tanda centang pada kolom yang disediakan. Perubahan jawaban dapat dilakukan dengan cara memberi tanda X pada pilihan yang dibatalkan pada lembar jawaban. Setelah selesai mengamati objek, kembalikan checklist ini kepada kami. Contohnya seperti yang ada di gambar berikutnya. Protokol wawancara. Mengenai apa yang dimaksud dengan wawancara dalam evaluasi non-tes, Johnson menyatakan wawancara adalah interaksi pribadi antara pewawancara atau guru dengan yang diwawancarai atau siswa, di mana pertanyaan verbal diajukan kepada mereka. Dalam wawancara, ada beberapa persyaratan penting yang perlu diperhatikan, yaitu adanya interaksi atau tatap muka guru dengan siswa, adanya percakapan verbal di antara mereka. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara merupakan aspek yang terpenting, karena dari tujuan wawancara yang telah ditentukan akan memberikan makna wawancara menjadi bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Sejak perencanaan tujuan wawancara, sebaiknya perlu disadari oleh para guru, karena secara umum wawancara bukan hanya digunakan dalam konteks evaluasi pendidikan saja. Secara luas, wawancara juga digunakan dalam konteks kegiatan penelitian, terutama sebagai alat untuk mengeksplorasi data dari para responden. Itulah sedikit presentasi makalah instrumen non-tes dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.